Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak sekalian? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Masya Allah, masih semangat ya walaupun udah menjelang siang. Nah, insya Allah pada pertemuan kali ini pada mata pelajaran Akidah Akhlak kita akan membahas mengenai hidup mulia dengan menghormati orang tua dan guru. Nah, sebelum kita memulai pelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Amin, amin ya rabbal alamin. Oke. Nah, di sini ada dua pembahasan, yaitu menghormati orang tua dan guru. Nah, yang pertama itu ada memahami adab terhadap orang tua. Nah, dalam bahasa Arab itu orang tua itu dikenal dengan birrul walidain. Nah, ada dalil nakli perintah menghormati orang tua pada Quran surat Al-Isra ayat 23 yang bunyinya wa qad rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidain ihsanan. Artinya, dan Tuhanmu telah memerintahkan kamu supaya kamu jangan menyembah selain Dia dan hendaklah kamu berbuat baik kepada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Quran surat Al-Isra ayat 23. Nah, di sini dijelaskan bahwa kita harus berbuat baik kepada orang tua, terutama juga kepada ibu. Karena kenapa? Ibu telah melahirkan kita, telah mengandung kita dalam keadaan lemah 9 bulan juga. Nah, itu dijelaskan dalam Quran surat Luqman ayat 14. Ayatnya saya tulis ya. Iya, Bu. Nah, di sini ada surat Luqman ayat 14 yang berbunyi wawassayna insana biwalidayhi hamalatu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amaini anishkurli wa liwalidayka ilayyal masir. Yang artinya, dan kami perintahkan kepada manusia untuk berbuat baik kepada kedua orang tuanya, biwalidayhi. Hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin. Ibumu telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapihnya. Wa fisaluhu fi amainin
anishkurli wa liwalidayka ilayya masyir. Dalam keadaan lemah yang pertama-tama dan menyampinya dalam 2 tahun, bersyukurlah anishkurli wa liwalidayka, bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua ibu bapakmu, ilaikal masyir, hanya kepadaku lah kembalimu. Nah, di sini dijelaskan ya bahwa dalam Quran surah Luqman ayat 14 ini kita harus menghormati kedua ibu bapak kita. Kita harus berbuat baik kepada ibu bapak kita, terutama ibu, karena ibu telah mengandung kita dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah. Nah, terus ada juga dalam hadis riwayat Ahmad bahwa man ahabba ayyumat dalahu fi umrihi wa anna yuzadalahu fi rizqihi falyabadda walidayhi waliyasil rahimah. Ya, artinya siapa yang ingin dipanjangkan umurnya dan ditambahkan dan ditambahkan rezekinya, maka hendaknya ia berbakti kepada kedua orang tuanya dan menyambung silaturahmi kekerabatan. Ya, di sini juga dijelaskan bahwa kita harus berbakti kepada kedua orang tua kita. Kemudian di sini ada yang tadi saya sudah jelaskan bahwa kita harus berbuat baik, bersyukur kepada ibu dan kepada ibu bapak kita. Nah, cara berbakti kepada orang tua itu sebenarnya banyak ya. Di sini saya mencantumkan yang ada 7 poin. Kita harus tunduk dan patuh. Tunduk dan patuh apabila orang tua kita meminta tolong kepada kita. Misalnya kita dimintain tolong untuk membelikan garam ke warung. Nah, kita harus mengikutinya, kita harus mengerjakannya. Terus dilarang berkata kasar. Nah, dilarang berkata kasar ini kita tidak boleh mengatakan ih. Nah, terus kalau disuruh juga jangan entar ya. Terus berbuat baik. Nah, berbuat baik ini sebenarnya banyak ya. Berbuat baik ini seperti tadi kita membantu orang tua kita Masak. Nah, yang bantu masak, Gina sering ya membantu ibunya masak Piring, Bu. bantu cuci piring, membantu untuk menyetrika baju, mencuci baju ya. Terus berusaha menyenangkan orang tua. Nah, berusaha menyenangkan orang tua ini kita bisa dengan belajar yang rajin, berprestasi ya. Nah, terus dilarang durhaka kepada kedua orang tua. Nah, di sini dijelaskan kalau misalnya kita dilarang berdurhaka kepada kedua orang tua. Kenapa sih kita gak boleh durhaka kepada orang tua kita? Dosa, Bu. Dosa, ya benar. Karena juga ridho orang tua itu ridho Allah. Nah, ada hadis bahwa kita bahwa menjelaskan bahwa kita itu gak boleh durhaka pada kedua orang tua kita karena ridho Allah, ridho orang tua juga ya. Nah, di sini ada hadis, saya tuliskan ya.
Nah, di sini ada menjelaskan bahwa kita dilarang durhaka kepada kedua orang tua karena termasuk dosa besar yang berbunyi ala unabbiukum biakabaril kabairi salasan qalu bala ya Rasulullah qala al isyraka billahi wa uququl walidaini wa syahadatal zur, yang artinya, ingatlah, maukah aku kabarkan kepadamu tentang dosa besar yang paling besar itu ada 3 macam. Para sahabat menjawab, baik ya Rasulullah. Bersabdalah Nabi, yaitu syirik kepada Allah, al-isyraka billah, syirik kepada Allah, wa uququl walidaini, yang artinya durhaka kepada orang tua, wa syahadatal zur, dan menjadi saksi palsu. Hadis riwayat Bukhari. Nah, di situ dijelaskan ya bahwa kita kalau misalnya durhaka pada orang tua termasuk dosa besar. Ini sudah dicatat? Sudah Bu. Saya hapus ya. Ya. Oke, lanjut ya. Bersikap santun ya. Yang ke-6. Yang ke-6 yaitu bersikap santun. Nah, bersikap santun ini contohnya seperti kita jika sedang berjalan dengan orang tua, posisi kita ada di belakang orang tua berjalannya atau di sampingnya. Jangan sampai orang tua kita dahuluin, jadi jadinya di depan orang tua. Nah, kemudian senantiasa mendoakan orang tua baik yang masih hidup maupun yang sudah meninggal. Nah, kita pasti setiap habis sholat pasti kita selalu mendoakan orang tua kita, ya kan? Nah, apabila orang tua kita sudah meninggal nih, ada beberapa kewajiban yang harus kita tunaikan, yaitu yang pertama, tentunya kita harus mendoakan orang tua kita, kemudian kita senantiasa meneruskan perjuangannya, seperti misalnya orang tuanya dulunya guru, kita meneruskan perjuangan orang tua kita menjadi guru. Kemudian senantiasa menjalin hubungan baik dengan kerabat yang pernah menjadi teman karib orang tua kita. Kita setiap bulan kita kunjungin teman orang tua kita, sahabat orang tua kita, apalagi tetangga. Nah, terus ada juga apabila orang tua kita wafat nih, kita wajib memandikannya, mengkafaninya, mensolatkannya, dan ikut menguburkannya. Nah, kemudian memohon ampun untuk mereka dan senantiasa mendoakannya. Kemudian melaksanakan wasiatnya apabila orang tua kita meninggalkan wasiat. Dan yang terakhir yaitu melunasi tanggungan atau hutang-hutang yang ditinggalkan oleh orang tua kita. Walaupun 1.000, walaupun 500 perak itu juga wajib kita bayarkan. Nah, kemudian di sini ada keutamaan berbakti kepada kedua orang tua. Yang pertama, dibukakan 2 pintu surga. Kemudian kedua itu ada lebih utama daripada berjihad di jalan Allah. Nah, apabila ada kisah yaitu kisah Kilab sahabat yaitu namanya Kilab bin Umayyah. Nah, Kilab bin Umayyah ini dahulu pernah disamper oleh temannya ya. Kita bahasanya disamper oleh temannya, oleh sahabatnya untuk berjihad di jalan Allah, untuk seperti diajak pergi meninggalkan kedua orang tuanya di rumah. Nah, kedua orang tua ini dalam keadaan sakit. Nah, Kilab ini meninggalkan kedua orang tuanya dengan pembantu di rumahnya. Nah, Umar bin Khattab ini kecewa dengan langkah yang dilakukan oleh Kilab, bahwa dia meninggalkan kedua orang tuanya, sedangkan orang tuanya juga kecewa kenapa dia harus meninggalkan orang tuanya di saat orang tuanya sedang sakit. Nah, Umar bin Khattab itu menjelaskan bahwa tidak ada yang lebih penting selain kita berbakti kepada kedua orang tua kita selagi orang tua kita masih hidup, selagi orang tua kita juga masih sehat. Jadi kita nggak boleh ya meninggalkan orang tua kita pada menitipkan ke orang lain selagi kita mampu, selagi kita bisa. Kemudian dimudahkan rezekinya pasti orang tua kan juga mendoakan untuk kita gitu. Tolong beri anak saya rezeki yang halal gitu kan. Kemudian dimudahkan segala urusannya baik urusan dunia maupun akhirat.
Nah, itu kalau misalnya kita berbakti kepada kedua orang tua kita, makanya kita harus menghormati dan memuliakan kedua orang tua kita. Kemudian ada memahami adab terhadap guru. Nah, dari nakli tentang menghormati guru, ada hadis Rasulullah SAW bersabda, "Laisa minna man lam yujilla kabirana wa yarham shaghirana wa ya'rif lil aliman." Yang artinya tidak termasuk golongan kami orang yang tidak memuliakan yang lebih tua dan menyayangi yang lebih muda serta yang tidak mengerti hak orang yang berilmu agar diutamakan pandangannya. Nah, di sini dijelaskan ya, guru ini kan lebih tua daripada kita kan. Guru itu yang berilmu, guru itu lebih punya ilmu daripada kita. Nah, jadi kita harus memuliakannya, kita harus menghormatinya. Tak terkecuali juga bagi teman kita juga kita harus menyayanginya, adik kita juga kita harus menyayanginya. Nah, kemudian di sini ada adab terhadap guru. Ta'lamu wa alimu wa tawadu'u li mu'allimukum. Rawahut At-Tabrani. Pelajarilah ilmu dan ajarilah manusia dan rendahkanlah diri kepada guru serta berlaku lemah lembut terhadap murid-muridmu. Nah, di sini tuh dijelaskan bahwa kita sebagai murid kita harus merendahkan diri kepada guru kita. Jangan merasa tinggi ilmu dibanding guru kita sendiri. Dan guru pun juga jangan berlaku kasar kepada muridnya, walaupun muridnya itu seperti dijelaskan tapi tidak langsung paham gitu. Kita harus berlaku lemah lembut. Nah, cara berbakti kepada guru ini, jika bertemu guru kita mengucapkan salam, kita salim kepada guru, assalamualaikum, ibu, bapak gitu ya. Kemudian husnuzon pada apapun yang dilakukan guru. Pasti di sini teman-teman kadang suka merasa kesal terhadap guru yang memberikan tugas yang banyak, yang susah, ya kan? Nah, kita husnuzon aja bahwa mungkin maksud guru itu ingin kita didisiplin, ingin kita selalu belajar gitu ya teman-teman. Jangan terasa kesal kalau misalnya gurunya memberikan tugas yang banyak, tugas yang susah gitu. Kemudian selalu memasang wajah yang bersemangat. Nah, kalau misalnya muridnya bersemangat, pasti gurunya juga ikut bersemangat karena murid tersebut menunjukkan bahwa dirinya itu senang diajar oleh guru tersebut gitu ya teman-teman. Kemudian rendah hati dan hormat. Nah, rendah hati dan hormat ini kita juga jangan ada guru kita sombong. Walaupun misalnya gurunya ini hidupnya berkecukupan, terus kita hidupnya lebih bercukupan. Nah, kita kayak berlaku sombong lah gitu kepada guru kita. Nah, nggak boleh gitu ya, kita harus menghormatinya. Kemudian ada juga nih ikhlas, menaati perintahnya. Nah, menaati perintahnya ini ada terkecuali ya. Seperti tadi kita menaati perintah orang tua, kita itu tidak boleh menaati perintah yang memang tidak sesuai dengan syariat Islam yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian ikhlas apabila ditegur dan diberi nasihat. Nah, kadang kita ngedumel nih, kalau misalnya kita ditegur, kalau misalnya kita diberi nasihat oleh guru, tapi kita harus ikhlas lah gitu ya. Kita ikhlas lapang dada. Kemudian senantiasa menjaga nama baik guru. Nah, senantiasa menjaga nama baik guru itu dengan cara apa sih teman-teman? Ada yang tahu? Gimana? Mengerjakan tugas yang dikasih guru, Bu. Oke, terus senantiasa menjaga nama baik guru. Menghormati guru, Bu. Jangan melawan. Jangan melawan. Ya. Terus ada lagi cara menjaga nama baik guru. Ayo, kita nggak boleh gibah. Nah, iya Bu, nggak boleh gibah. Iya, kita nggak boleh gibah. Harus baik-baikin Bu kalau di depan orang. Iya, kita harus memberikan kalau misalnya gurunya emang sedikit ngeselin, bilang aja enggak kok, guru saya mau baik. Iya, insya Allah guru saya mau baik. Guru saya mah selalu memberikan saya tugas, tapi itu biar sayanya juga biar saya juga selalu belajar. Karena kalau saya nggak diberi tugas, saya nggak bakal belajar gitu. Jadi kayak positif aja ngasihnya. Terus
mengunjungi guru apabila sakit. Nah, ini seperti kita keutamaan untuk menjenguk teman kita, kerabat kita yang sedang sakit, karena dalam Islam juga kita diwajibkan untuk mengunjungi orang yang sedang sakit, karena pahalanya juga insya Allah ya setiap langkah kita itu pasti akan dicatat oleh malaikat. Terus tidak melupakan jasa-jasa guru. Nah, tidak melupakan jasa-jasa guru ini seperti kita sudah lulus nih dari TK, tapi kita masih diingat sama guru kita yang dahulu gitu. Oh, kita ingat dulu misalnya Bu Wawa ini sering memberikan saya nasihat bahwa kita harus bersemangat untuk belajar. Misalnya dulu kita nggak bisa berhitung, diajari oleh Bu Wawa gitu. Kita bilang dulu saya nggak bisa berhitung, dan akhirnya saya bisa berhitung karena Bu Wawa ini membantu saya. Terus sabar menghadapi gurunya. Nah, ini poin pentingnya, kita harus sabar menghadapi gurunya yang kadang membosankan, kadang selalu memberikan tugas yang banyak ya. Kemudian selanjutnya ini ada keutamaan berperilaku kepada guru. Nah, keutamaan berbakti kepada guru ini ada. Imam Malik rahimahullah mengatakan, kelihatan nggak teman-teman? Kelihatan, Bu. Kelihatan ya? Mungkin ini agak buram, saya tuliskan kembali ya. Iya, Bu. Nah, ada hadis Imam Malik rahimahullah mengatakan, ta'allumul adabi qabla an tata'allamal ilm. Pelajarilah ilmu, pelajarilah adab sebelum kalian belajar ilmu. Nah, dulu dosen saya juga mengatakan bahwa adab itu tuh nomor satu untuk sebelum kita menuntut ilmu. Karena apabila kita tidak beradab tetapi kita sudah mempelajari ilmu, maka gimana kita bisa menghormati ilmu tapi kita tidak beradab gitu. Adab itu kan ada adab orang tua, adab pada orang tua, adab kepada guru, adab kepada teman kita gitu. Jadi wajib kita harus belajar adab terlebih dahulu. Nah, keutamaan berbakti kepada guru ini tentunya yang pertama mudah menerima pelajaran serta kita dapat ilmu yang bermanfaat untuk kedepannya, untuk mengejar cita-cita kita. Kemudian masa depannya cemerlang dan kelak menjadi orang yang hebat dan bermanfaat. Kita akan bisa mencapai, misalnya kita mau jadi dokter gitu, insya Allah kita bakal menjadi orang yang bermanfaat, dokter, guru, ataupun wirausaha gitu ya. Kemudian hatinya tenang, tentram, pikirannya cerah, cahaya ilmu mudah masuk. Kemudian ada diangkat derajatnya oleh Allah, karena orang yang berilmu pasti derajatnya akan diangkat juga oleh Allah, dan barokah ilmunya, rezekinya dan hidupnya. Nah, teman-teman di sini sudah jelas ya bahwa kita harus berbakti kepada orang tua, berbakti pada guru, terus menyayangi yang lebih muda juga, dan memuliakan dan menghormati yang lebih tua, bukan hanya kepada orang tua dan guru, tetapi kepada kerabat-kerabat kita yang juga misalnya tante kita, om kita, gitu ya teman-teman. Sudah jelas? Sudah, Bu. Alhamdulillah. Mungkin cukup sekian untuk materi hari ini. Semoga bermanfaat, ambil ilmunya ya. Semoga kita selalu diberkahi oleh Allah. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buset, makin tua.